Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan ingat, kalian harus tetap di rumah agar bisa terus mengikuti pelajaran dan terhindar dari virus corona. Baik anak-anakku tercinta, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Siapa itu Nabi Harun alaihissalam? Nabi Harun alaihissalam merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam ikut menemani Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Fir'aun agar melepaskan Bani Israel dari cengkraman dan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun, Raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Nabi Harun alaihissalam oleh Allah diangkat menjadi Rasul atas permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu tugas adiknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam menggantikan Nabi Musa alaihissalam untuk memimpin kaum Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam menghadapi tipu daya Samiri. Samiri merupakan seorang dari kaum Bani Israel yang mengaku sebagai satu-satunya orang yang layak menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Untuk mengelabui kaum Bani Israel, Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang bisa berbicara yang dijadikan sesembahan oleh kaum Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam berusaha sekuat tenaga mengingatkan kaum Bani Israel agar kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan Nabi Harun alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam menasehati dan memperingatkan kaum Bani Israel agar tidak menyembah patung anak sapi dari emas buatan Samiri. Nasihat dari Nabi Harun alaihissalam tidak dipedulikan oleh kaum Bani Israel karena sudah tertutup oleh tipu daya Samiri. Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu kembali dari Bukit Sinai merasa kaget dan marah karena melihat keadaan kaum Bani Israel yang sudah menjadi kufur. Nabi Musa alaihissalam mengajak Samiri dan kaumnya agar kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaum Bani Israel menolak ajakan dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengusir kaumnya dan menghanyutkan patung anak sapi buatan Samiri tersebut. Nabi Musa alaihissalam berbekal kitab Taurat yang dibantu oleh Nabi Harun alaihissalam mengajak kaum Bani Israel agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang pertama, Nabi Harun alaihissalam adalah seseorang yang sangat fasih dan pandai dalam berbicara. Yang kedua, Nabi Harun alaihissalam memiliki pendirian yang sangat kuat. Dan yang ketiga, Nabi Harun alaihissalam merupakan seorang yang lemah lembut. Nah, selanjutnya kalian isi latihan soal berikut ya. Yang pertama,
Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Harun alaihi salam menjadi seorang rasul? Kedua, bagaimana keadaan kaum Bani Israel setelah ditinggal Nabi Musa alaihi salam ke Bukit Sinai? Tiga, bagaimana sikap Nabi Harun alaihi salam menghadapi kaumnya yang kufur? Empat, bagaimana sikap Nabi Musa alaihi salam menghadapi kaumnya yang kufur? Dan yang terakhir, sebutkan 3 keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Harun alaihi salam. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, demikianlah kisah Nabi Harun alaihi salam. Semoga kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Harun alaihi salam. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.